Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Nabila Isnaini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai video pembelajaran mata pelajaran seni budaya kelas 7. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Langsung saja yuk kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, teman-teman pasti ingat kan, Indonesia memiliki berbagai macam cabang seni. Salah satunya cabang seni tari yang akan kita bahas pada materi kali ini. Seni tari merupakan seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan dan pikiran. Sesuai dengan KD 3.2, saya akan membahas mengenai 3 elemen tari yang akan disinambungkan dengan iringan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada elemen ruang, dan yang kedua ada elemen waktu, dan yang ketiga ada elemen gerak, dan yang terakhir ada iringan. Oke, kita bahas satu persatu mengenai 3 elemen pada seni tari. Yang pertama ada elemen ruang. Ruang untuk melakukan gerakan yang dilakukan pada tempat tanpa berdiri berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan ruang yang diakibatkan oleh penari karena berpindah tempat yaitu ruang umum menurut buku paket Seni Budaya kelas 7 semester 1 edisi revisi. Pengertian ruang gerak tari menurut Corey Armstrong, tari merupakan gerak yang diberi bentuk dalam ruang. Ruang gerak pada tari dapat dimaksudkan dalam 2 hal, yaitu ruang yang ditimbulkan oleh penari itu sendiri dan ruang gerak tari yang dibuat atau diadakan untuk pertunjukan tari. Pada ruang gerak tari terbagi menjadi 2 macam ruang gerak tari. Yang pertama ada ruang gerak dan yang kedua ada ruang sesungguhnya. Ruang gerak merupakan ruang yang ditimbulkan dari gerakan anggota tubuh penari saat membawakan tarian. Kemudian, gerak yang dilakukan oleh penari ada 3 macam. Yang pertama ada sempit, kedua sedang, dan ketiga luas. Contoh pada ruang gerak sempit. Gerakan sembah pada tari Denok Semarang. Kedua, ketika menirukan gerakan semut. Lalu ada tari Sekapur Sirih. Lalu ada gerakan pada tarian Jawa Putri. Lalu contoh gerakan pada ruang sedang. Yang pertama ada jalan nguncup pada tari Denok Semarang. Lalu ada gerakan ukel seblak pada tari Denok Semarang. Dan yang terakhir pada tarian Jawa Putra Alus. Lalu contoh gerakan ruang gerak luas. Yang pertama ada gerakan selut pada tari Denok Semarang. Lalu ada ketika menirukan gerakan burung. Yang ketiga ada gerakan melompat. Lalu membuka lebar tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Dan yang terakhir pada tarian Jawa Putra Gagah. Lalu selanjutnya mengenai ruang sesungguhnya. Ruang sesungguhnya merupakan ruang yang dibuat atau disiapkan untuk kebutuhan gerak penari. Kemudian, ruang yang disediakan untuk gerak penari memiliki 2 macam, yaitu terbuka dan tertutup. Contoh pada ruang sesungguhnya. Ruang sesungguhnya pada kategori terbuka. Ruangan terbuka itu seperti lapangan, pendopo, arena terbuka, segitiga setengah lingkaran, lingkaran, tapal kuda, persegi panjang, jajar genjang, ruang pentas berbentuk U, L, maupun T. Lalu pada ruang sesungguhnya yang tertutup. Yang pertama ada
proscenium, lalu yang kedua ada arena tertutup. Lalu masuk pada elemen yang kedua, yaitu waktu. Waktu atau sering juga kita sebut dengan tempo. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak yang jauh. Jika jarak yang jauh ingin sama cepatnya dengan jarak yang dekat dan tiba di tempat dengan waktu yang sama, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak yang dekat, sama halnya dengan tari. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambatnya gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo sendiri pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian lebih enak untuk dinikmati. Jadi, hubungan antara gerak dan waktu adalah waktu atau tempo memberikan kesan dinamis pada gerakan tari, sehingga gerakan lebih menarik untuk dinikmati. Tempo akan mampu menghidupkan suatu tarian karena biasanya tempo dalam sebuah tarian sering berubah-ubah sesuai dengan pengungkapan yang diinginkan oleh si pencipta. Masuk pada elemen yang ketiga, yaitu tenaga. Elemen seni tari juga meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian tari dan tenaga saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para penari, agar para penari lebih mudah melakukan pergerakan tari dan juga hasil tariannya lebih kreatif sehingga memberikan penampilan yang indah. Penggunaan tenaga pada gerak tari meliputi 3 macam. Yang pertama ada intensitas, yang kedua ada aksen, dan yang ketiga ada kualitas. Yang pertama ada intensitas, merupakan gerakan tari yang berkaitan dengan suatu kuantitas dari tenaga dalam tarian sehingga akan menghasilkan suatu gerakan dengan tingkat ketenagaan. Yang kedua yaitu aksen, adalah gerakan tari yang akan muncul ketika penari melakukan gerakan dengan cara tiba-tiba atau kontras. Hal ini sering juga disebut dengan tekanan. Yang terakhir ada kualitas, merupakan suatu gerakan tari yang timbul dengan cara menggunakan atau menyalurkan tenaga jika dalam gerakan yang akan melakukan memiliki intensitas yang tinggi, maka bisa menggunakan tenaga yang tinggi atau sebaliknya. Tanpa menggunakan tenaga, maka para penari juga tidak bisa menghasilkan gerakan tari yang baik dan sempurna. Karena tenaga adalah kekuatan yang akan mengawali, memberikan pengendalian, dan akan menghentikan gerakan. Untuk lebih jelasnya, yaitu jika Anda melakukan pergerakan dengan tangan dari arah depan ke belakang dalam pergerakan tari massal, maka agar gerakan Anda terlihat sama dengan yang lainnya, maka tenaga yang Anda gunakan juga harus sama dengan tenaga para penari yang lainnya, agar memiliki ayunan yang sama. Sehingga hubungan dari gerak tari dan tenaga adalah untuk melakukan pergerakan tari yang membutuhkan tenaga, tenaga bisa diwujudkan melalui hasil kualitas dari penari yang dilakukan. Penggunaan tenaga dalam gerakan tari ini akan diteruskan ke dalam gerakan tari yang nantinya dilakukan oleh penari agar memberikan kesan yang lebih indah, dinamis pada gerakan tari. Sesuai dengan KD 3.2 yang tadi kita bahas di awal, elemen dari tari akan disinambungkan dengan iringan. Dalam tari, iringan memegang peran penting. Ada 2 macam iringan dalam tari, yaitu iringan internal dan iringan eksternal.
Iringan internal adalah iringan tari yang langsung ditawarkan oleh penari, seperti pada tari sanur, tari tifa, dan tari rebana. Lalu iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari luar diri penari. Dalam tari, musik mempunyai 3 fungsi iringan. Yang pertama yaitu musik sebagai iringan gerak tari, yang kedua sebagai ilustrasi, dan yang ketiga musik sebagai pemberi suasana. Musik iringan tari bebas sesuai dengan sifat seni sendiri yang juga bersifat bebas. Meskipun bebas, tetapi tetap ada aturan yang harus ditaati karena menyangkut kemantapan nilai estetis atau keindahan dari kelompok pemilik teori itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya musik tari Irian atau dari Papua yang seolah bebas memukul tifa sekeras-kerasnya atau seolah tidak pernah henti, sebetulnya mempunyai aturan main yang telah disepakati kelompok itu, yang tentu saja orang lain tidak tahu atau belum tahu di mana letak aturan itu. Nah, teman-teman udah menyaksikan kan video tadi yang udah saya kasih materi tentang materi pembelajaran seni budaya kelas 7. Mungkin teman-teman bisa jadikan referensi untuk pembelajaran. Semoga video tadi bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.